dan tanganku membuka jendela kamar. Pagi ini udara terasa segar. Kulirik jam yang tergantung di dinding kamar, yang sudah hampir menunjukkan angka 7 pagi. Hari ini rasanya aku malas keluar rumah. Kuputuskan untuk tak berjualan hari ini. Lagi pula sudah lama juga aku tak membersihkan rumput sekitar rumahku yang mulai meninggi. Aku berjalan ke arah teras depan. Rombongan anak-anak sekolah sedang melintas depan rumahku sambil berceloteh riang. Melihat itu, rasanya ingin kembali ke masa-masa sekolah, merindukan keceriaan sewaktu masih menuntut ilmu. Lebih baik aku sekolah lagi dan melanjutkan impianku menjadi seorang guru. Aku yakin dengan begitu orang-orang tak akan melihatku sebelah mata. Bisikku menghibur diri. Baru saja kakiku hendak melangkah kembali masuk ke rumah, tiba-tiba aku lihat sebuah mobil mewah menepi dan berhenti tepat di depan rumahku. Aku beberapa saat menatap mobil itu sambil menunggu pengemudinya keluar. Seorang lelaki dengan kemeja kotak-kotak turun dari dalam mobil. Aku menghela nafas panjang saat melihat ia mulai berjalan menghampiriku. Lelaki itu Mas Rangga, seseorang yang sangat ingin ku hindari. "Ada perlu apa kemari, Mas?" ketusku saat menyapanya. "Aku ingin menemanimu jualan hari ini, Zia." Perkataannya membuatku membulatkan mataku padanya. Untuk beberapa saat aku diam, melongo, melihat keberadaan dirinya di sini. "Lebih baik pulang saja, Mas, karena aku tidak jualan hari ini," usirku. "Kalau begitu baguslah, cepatlah mandi dan berdandanlah secantik mungkin, karena aku akan mengajakmu berkencan hari ini." Perkataannya sukses membuatku tak berkedip memandangnya. Aku mencubit lenganku keras, memastikan jika ini nyata. Wajah Mas Rangga terlihat menyunggingkan seraut senyum saat melihat sikapku. Mungkinkah saat ini ia sedang bercanda? "Ayo cepat Zia, masuk dan bersiap-siaplah. Aku akan menunggumu di sini," ucapnya. Butuh beberapa detik agar aku bisa mengembalikan kesadaran. Oh astaga, inikah yang dimaksud dengan permintaan Mbak Soraya saat kami bicara kemarin? Sungguh saat ini rasanya ingin sekali aku menertawakan diriku. Ia masih memandangiku, menunggu jawaban dariku. Kulipat kedua tangan di dada, lalu balas menatapnya tajam. "Jika tujuanmu kemari hanya demi untuk membebaskan hutang dan janji papamu pada almarhum bapakku, maka pulanglah, Mas. Aku tak berniat menghabiskan waktu ataupun berkencan denganmu," ketusku. Apa kau tak bisa memberikan satu saja kesempatan bagiku untuk mengenalmu, Zia? "Tidak, pulanglah, Mas. Kau tak akan dapatkan apapun dariku," tegasku. Ia menggeleng setelah mendengar ucapanku. Untuk beberapa saat ia diam, seakan ingin merangkai kata demi kata. "Zia, mungkin ini terdengar klis bagimu, tapi aku hanya ingin mengatakan jika aku serius saat mengatakan ingin mengenalmu lebih dekat. Satu hal saja yang harus kau tahu. Aku benar-benar bersungguh-sungguh ingin menikahimu." "Menikahiku untuk apa? Apa itu sebagai bentuk dari tanggung jawab karena sudah melecehkanku?" "Tidak seperti itu, Zia." "Lalu apa? Untuk menutupi rasa bersalahmu atas kejadian di malam itu, atau untuk membebaskan hutang dan janji papamu?" Ejekku membalasnya. "Aku tahu akan sulit untuk meyakinkanmu, Zia. Tapi aku hanya ingin kau tahu jika aku benar-benar serius dengan perkataanku," ucapnya lagi. "Maka aku juga serius mengusirmu dari sini. Cepat pergilah dari rumahku." Untuk kedua kalinya aku mengusirnya.
"Zia, tolong beri aku satu kesempatan saja," lirihnya. "Sepertinya aku harus berkata kasar agar kau mengerti, Mas. Akan kukatakan padamu sekarang. Kau tahu, setiap kali melihatmu, aku selalu teringat akan malam terkutuk itu. Malam di saat kau. Apa alasan itu sudah cukup untukmu?" Jeritku tertahan, bibirku bergetar, dan dadaku bergemuruh hebat. Saat mengatakan kalimat itu, ingatan akan malam itu melintas kembali dalam benakku, membuat air mataku menetes tanpa bisa ku cegah. Ia menunduk sambil memejamkan matanya. Tak lama, kulirik tangannya mengepal kuat. Mungkin ia marah dan kesal dengan perkataanku. Sungguh, aku tak peduli. Aku benar-benar minta maaf, Zia. Aku tak menjawabnya dan memilih melangkah masuk ke dalam rumah, lalu segera mengunci pintunya. Dari balik gorden jendela, kulihat ia juga membalikkan badannya dan berjalan menuju mobilnya. Beberapa saat kemudian, terdengar deru mobilnya yang perlahan menjauh meninggalkan rumahku. "Bapak, maafkan aku. Bukan maksud Zia untuk menolak membebaskan Pak Lukman dari hutang dan janjinya padamu. Tapi aku masih belum bisa melupakan kejadian di malam itu," jeritku dalam hati. Bersambung.